Desa Trate itu akan hancur. Yang menghancurkan Desa Trate itu adalah orang Desa Trate itu sendiri. Tapi percayalah, setelah adanya ini akan muncul Desa Trate jauh lebih kuat. Itu pesan beliau udah lama banget. Oke lor, jadi kita ziarah ke makam Mas Imam Kusupangkat. Ini legendnya kita. Nah ini di sini Mas Rudi. Nah ini makam keluarga beliau nih. Makam Mas Imam. Alhamdulillah. Sehat Mas? Ya, alhamdulillah. Jadi Mas Imam. Monggo. Siapa? Iya, jelasin bapaknya ini lebih jelas nanti. Aku kan nggak tahu. Monggo. Jadi ini keluarganya. Masalah. Siapa? Martin. Kalau orang Jawa itu seperti ini, Mas. Biar sopan. Ini adik-adiknya. Makam adik-adiknya di sampingnya, Kakaknya, bapak ibunya di sini. ada yang Nasrani di sana itu. Lalanya bebas. Imam Kusupangkat. Itu Angesti Kusumaning Budi. Jangan baca artinya. 1991 ya resmikan. Ini makam beliau. Ini kalau malam suro kembangnya sampai menumpuk ya. Iya. Paling banyak yang kunjung. Izin Mas. Kayaknya memang lagi jarang sih. Biasa ini numpuk biasa. Ini ditutup kalau suruh Mas. Tidak bisa masuk. Nanti lewatnya situ. Anunya. Oh, lihat mana? Atas itu. Mas. Nggak bisa masuk. Oh, lempar. Iya. Oh, dilemparin aja. Ya, soalnya kalau masuk saingan. Oh, kalau ribuan. terlalu ramai. Terlalu rame. Ini beliau ini salah satu yang membuat kita sampai sebanyak ini Mas. Di keturunan Ningrat ya? Mas pilih nih. Ceritain sedikit nih ke Mas Rudi. Mas Rudi ini, Mas Imam ini salah satu orang yang sangat berpengaruh di Desa Trate. Salah satu orang yang titik Desa Trate menjadi besar itu ya. Salah satunya namanya Mas Imam ini keluarga kerajaan. Lalu kalau tidak salah kakeknya itu Bupati Maju. Makamnya di situ. Tuh, makanya ada itu paling atas ini. Jadi ciri khasnya orang Jawa itu kalau makam ini tinggi berarti derajatnya memang tinggi. Makin tinggi itu kakek kakek neneknya itu di atas. Bapaknya di sebelah sana. Beliau yang dulu ceritanya berhasil mengalahkan Syekh Ulan. Itu yang nanti kalau Mas Imam kalah seluruh warga Desa Trate harus Ditutup. perguruan dia. Ditutup Desa Trate itu. Ditutup, tapi kalau Mas Imam menang boleh dikembangkan di mana saja. Dan alhamdulillah atas restu Allah beliaunya menang satu ronde. Dan katanya kalau aku dengar ceritanya tuh Mas, ketika Mas Imam ini mau tarung sama Syekh Ulan itu dia ini datang telat kan? Dan telat itu dipikir nggak datang, ternyata dia minta restu ibunya. Telat itu. Dan hasil datang cepat menumbangkan ya. Ya, enggak sampai 2 menit. Syekh Ulan itu dari kemana? Itu kayak Lokal. kalau dulu kayak kiai sini lah. Jadi kita kan kalau mau buat latihan kan harus izin yang sepuhnya situ dulu. Bisa punya Ya. gitu. Tapi ya memang petarung ya. Memang Dia petarung. tak Ya. terkalahkan Jadi, pada masanya itu. Zaman dulu itu di Madiun itu ada tarung bebas Mas, seluruh perguruan. Tempatnya itu di depan rumahnya Mas Imam di alun-alun sebelah sana. Iya. Itu dipasangi kayak panggung itu ya, itu nanti yang Jawa naik ke situ semua. Itu yang tarung bebas tuh. Ya, yang tadi ceritakan saya Mas di situ. Kalau udah yang
naik itu anak buahnya Mas Imam dalam artian orang Satrate, ya, lawannya yang pikir-pikir. Karena lihat Mas Imam aja udah kayak gitu kan. Emang beliaunya orang berpengaruh. Dan juga rumah pribadi dia sekarang itu jadi rumah dinas ya? Rumah dinas Sekda. Jadi rumah dinas sekda. Mas Rudi pernah dengar nggak kalau Satrate itu jadi Cangjeru? Apa tuh? Jadi orang dalam. Orang dalam tahu? Orang dalam. Iya. Itu gara-garanya ya Mas Imam ini. Mas Imam itu orang Satrate itu kalau mau latihan masuk ke dalam PMK. Nah, masuk dalam kerajaan zaman dulu. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk. Dia orang sate. Bisa masuk. Itu Karena namanya rumah beliau di sana. karena rumahnya di situ, Mas. Karena Rumah dia itu di samping kantor bupati. pas samping Samping. Bang. samping rumah dinas bupati juga sekarang. Iya. Mungkin nanti besok kalau ada waktu saya tahu hubungi dulu mungkin bisa masuk. Siap, boleh. Sangat pengaruh dan mungkin kalau orang Satrate pasti pernah dengar namanya Mas Imam Supas. Iya. Aku juga ada bajunya tuh. Ada bajunya. Walaupun orang kalau mungkin kita sama di Jawa ya, kalau orang Papua pasti tahu cerita ini pasti ada ceritakan juga minimal pernah dengar namanya. Jadi kalau kata orang itu idaman aja nih. Iya. Tinggi, ganteng, Ganteng, juara, berduit. kaya, ya memang orang kaya. Ini dari mohon maaf pesareannya aja udah dibandingkan yang lain kan paling bagus ini Makam. dari Untuk era dulu aja. Dengan era dulu loh, Mas. Era dulu. Kayak gini makamnya. ini dulu kalau saya dapat cerita dari dulu Rasitan sama yang jaga sini tuh Mas Imam sendiri yang pengen di sini dengan menanyakan lidi. Jadi ibu beliau meninggal kan hanya jarak 40 hari. Jadi pas habis menyerahkan ibunya Mas Imam itu ke belakang bawa lidi. Nah aku nanti kalau mau meninggal dimakamkan di sini dengan menandakan lidi itu di daerah sini. Akhirnya di sini makam. 40 hari setelah ibu. Setelah meninggal katanya soalnya beliaunya dari cerita yang saya dengar pengen nyusul ibu walaupun ya itulah walaupun kita Berarti Mas Imam ini meninggalnya nggak jauh dari ibunya. nggak jauh dari ibunya jadi kurang lebih 40 hari nggak tahu pasnya tapi sangat dekat jaraknya jadi ceritanya kalau filosofinya walaupun kita itu sekuat-kuatnya kita tapi kalau kita nggak ada ibu pasti kan Beda ya. rapuh pasti ada. Berarti almarhum sangat cinta ibu. Sangat cinta dengan ibu. Nah, salah satu pintu surga karena dicelakai ibu. Mungkin ceritanya seperti itu. Jadi kalau mau ke itu eyangnya itu yang dulu bupati itu di situ. Dan saudaranya Mas Imam yang bupati juga sebelumnya sekarang itu di masih makamnya di ada. Jogja. Yang masih hidup juga ada saudaranya. Ya saudaranya masih ada. Mas Gembong. Cuman kalau yang saudaranya eyangnya yang bupati dulu itu semuanya dimakamkan di Jogja. Jogja. Karena masih ada apa? Dan Raja. Terlaksana. saudara Mas Imam yang masih hidup sekarang ini, Mas Gembong ini sekarang beliau mendirikan PSAT 1922 tadi Indonesia. karena adanya apa 16-17 ini beliau mendirikan perguruan sendiri gitu ya. Iya. Belum lama loh. Baru. Karena adanya 16-17 ini. Ya entar 18 lah. Ya sekitar 17-18 gitu ya. Jadi kata kalau aku dengar kata beliau kalau memang Satrate ini nyatu lagi, beliau mau balik lagi. Gitu gak sih? Ya. Kalau aku dengarnya gitu ya. Cuman kalau misalkan ada salah, dulur-dulur boleh dikoreksi. Berdasarkan cerita yang saya dengar ya. Ini jabarannya dulu ini tadi kan kita ke makamnya Mas Gunung tadi Mas. Itu salah satu teman dekatnya beliau. Ya kayak Sama Jawara. soulmate lah. Iya, sama Jawara. Ya. Sama-sama Jawara soulmate lah. Kalau ya kayak berdua ini lah. Kalau Mas Maji itu murid beliau, siswanya Mas Imam langsung ya. Ya. Yang beliau. Sedangkan Mas Murjoko muridnya Sama Mas Maji juga. Mas Imam juga. Oh berarti iya, penting masih murid nih. Ya enggak leting tapi kan tingkat. SAD kakak. Kakak. Mas Tadi tingkatnya ini ya. Mas kalau Maji. tidak salah Mas Tarmaji itu pengesannya 63. Terus Oh, iya. Mas Murjoko itu 72. Dan aku kalau nggak Mas salah itu dengar 68. begini Mas. Pada saat itu Mas Murjoko ini nganter Ya. yang calon tingkat Nah. 2 untuk latihan di tempat tersebut ya. Jadi Mas Murjoko itu punya saudara. Nah. Saudaranya orang Ponorogo. Ada panggilan latihan tingkat 2 sama Mas Imam dipanggil.
kan namanya punya surat Madiun kan mampir dulu ke tempat Mas Murjoko. Iya. Setelah Mas Murjoko dianterin sama Mas Murjoko duduk di luar. Yang diantar ini masuk ke dalam untuk tes Latihan tingkat 2. latihan tingkat 2 itu. Sama Mas Imam dipanggil dianya Mas Murjoko. Itu suruh masuk sekalian. Jadinya tingkat 2 duluan Mas Murjoko daripada yang diantar. Kenapa? Ya kan kalau tingkat 2 itu kan keilmuannya kan yang tahu kan yang latih. Jadi kan Mas Mujoko mungkin keilmuannya lebih bagus gitu. Saya nggak bilang gitu tapi kenyataannya seperti itu. Jadi yang tadinya nemenin yang latihan tingkat 2 ternyata beliau yang dulu disahkan jadi tingkat 2. Contohnya aku tadi nemui saya nganter Mas Sudi ke Mas Mujoko mungkin dipanggil latihan tingkat 2. Ternyata saya disuruh masuk juga. Tiba-tiba aku duluan yang tingkat 2 Mas Sudi Iya. tahun berikutnya gitu. Ada bakatnya. Ceritanya seperti itu. Itu kalau tidak salah saya dengarnya langsung dari Mas Murjoko dan disaksikan oleh sepoyangnya memang seperti itu. Iya, ceritanya seperti itu. Dulu itu pas zaman itu kalau saya yang latih tingkat 2 itu termasuk Mas Kis juga. Mas Kis itu juga warga sport 6-8 kalau nggak salah. Kalau dulu zaman Mas itu tapi masih seger yang tadi. Masih seger badan. kalau zaman dulu itu setahu saya tingkat 2 itu kalau sekarang kan mungkin ada tahunnya ya. Iya. Berapa tahun? Kalau dulu enggak. Kalau sekarang kan ada aturan ya. Ya ada aturannya mungkin 10 tahun, 15 saya lupa. Kalau dulu mungkin secara Kalau dulu keilmuan ya. karena jumlah warganya masih sedikit. Jadi beliau-beliau itu udah tahu Mas. Oh ini ada bakat untuk bisa mengembangkan lagi satria lebih besar dengan tingkat 2. Oh ini tidak. Yang mengesahkan itu yang bisa melihat dia cocok atau tidak untuk naik tingkat 2. Ya kalau dulu semua hak prerogatifnya ke Mas Imam karena pada saat itu ketua umumnya Mas Imam dan beliau tingkat 3 saat itu. Nah setelah itu masih berjalan sampai Mas Tarmaji, setahu saya. Jadi Mas Tarmaji itu mungkin kalau di tempat Mas Denny yang Mas Udi itu pengesahan 2000 kan udah tua ya. Kalau di sini itu pengesahan kayak bapak saya 89 jadi warga Satrate itu kalau memang tidak diinginin jadi tingkat 2 ya nggak bisa. Ya. Kalau zaman dulu itu, kalau sekarang kan ada syaratnya 15 tahun tingkat 1 terus Tapi kan tetap dipilih juga sekarang, enggak semuanya. Makanya itu dari dulu itu ya mungkin karena masih sedikit warganya jadi terpantau oh ini warga tahun 89 ini ngelatih enggak di Satratenya loyal enggak aktif apa enggak kan bisa terlihat. Kalau sekarang kan susah kita dengan hampir 100.000 orang per tahun kan? Makanya harus pakai syarat itu dan ya inilah ceritanya. Tapi beliau meninggal sakit tapi nggak lama. Ya, kalau ilmu tingginya saya itu mati itu bisa diminta. Ilmunya saya mati kapan bisa minta. Usia 49 ya kayak. Beliau tidak menikah, tidak punya anak. Jadi tidak ada keturunan dari Mas Imam. Jadi kalau cerita yang saya pernah dengar itu Mas Imam itu pernah puasa kalau nggak salah 40 hari 40 malam tidak makan. Jadi memang kalau kata orang dulu kayak kanuragannya itu memang kuat. Kalau bahasa Islamnya tirakatnya kuat. Jadi memisahkan dunia tapi ingin berkomunikasi dengan Allah. Nah itu kan ilmunya udah tingkat tinggi lah. Sulit lah kita mengupas. Itu pada saat itu Mas Imam sudah berbicara sendiri. Nanti besarnya Esa Terate yang nemui Dek Maji, itu Mas Tarmaji. Nanti besarnya Esa Terate Dek Maji kan. Setelah meninggalnya baru. Makanya kan ada kalimat dari Mas Imam itu, nanti Esa Terate itu akan hancur. Yang menghancurkan Esa Terate itu adalah orang Esa Terate itu sendiri. Tapi percayalah setelah adanya ini akan Esa Terate jauh lebih kuat. Itu pesan beliau sudah lama banget. Dan itu kalau mau kita cermati ya sedikit kurang sudah terjadi sekarang. Sekarang ya. Itu perkataannya itu mungkin di tahun 90-an diutarakan sebelum beliau meninggal sudah diutarakan. Ya namanya orang udah dekat sama Allah kan enak aja dengan minta mau jadi apa. Beliaunya itu semasa hidupnya ini Habib
bukan orang itu. menyembuhkan orang. Kayak tangan patah, kaki patah, itu sebenarnya bisa. Oke, jadi demikian dan kita mau kita sudah